Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-66, Badar. Selamat mendengarkan. Demi Tuhan, Tasya, jangan melakukan hal yang akan membahayakan dirimu. Mereka kumpulan orang gila yang akan menyakitimu tanpa iba. Ucapan Arjuna terngiang di telinga Natasha. Kini Natasha hanya bisa menatap nanar pada Abdullah yang terbaring menjemput mautnya. Terdengar suara tembakan saling bersahutan dari pintu kamar yang terbuka. Mereka semua menoleh keluar kamar. Aryan melepaskan cengkramannya pada Jafar dan berjalan cepat keluar kamar dan menuju ke arah lift. Siapa yang mematikan lift? Umpatnya kesal. Aryan berlari ke arah tangga untuk melihat apa yang terjadi di lantai bawah. Matanya terbelalak melihat orang-orang bayaran Badar berjatuhan karena tembakan. Siapa mereka? Mengapa bisa sebanyak ini? Gumam Aryan. Aryan, apa yang terjadi? Tanya Badar dengan suara tinggi berjalan ke arah Aryan. Badar, dari mana mereka datang? Aryan balik bertanya sambil bergegas mendekati Badar yang melemparkan sebuah pistol padanya. Sekilas Badar menatap tajam ke bawah. Aku tidak tahu, tapi tikus-tikus itu sudah menghancurkan rencanaku. Sandra Natasha. Badar menatap tajam ke bawah. Aku tidak tahu, tapi tikus-tikus itu sudah menghancurkan rencanaku. Sandra Natasha, dia akan sangat berguna nanti. Geram Badar. Badar mengeluarkan ponselnya dan menelpon tentara bayarannya yang direncanakan akan jadi penyerang susulan untuk mengantisipasi jika yang pertama datang tidak bisa diandalkan. Tapi apa ini? Apa yang terjadi? Ponsel mereka mati. Jangan-jangan Ahmed. Sial. Geramnya. Badar menoleh pada Aryan yang melepaskan tembakan pada pintu. Rupanya pintu kamar Abdullah dikunci dari dalam setelah Badar keluar. Setelah satu tembakan lagi, gagang pintu kamar itu hancur dan Aryan langsung mendobraknya. Kemana mereka? Tanya Aryan. Aryan mencari ke setiap sudut dengan sikap waspada. Tidak ada siapapun di kamar itu. Bahkan Abdullah yang terbaring tidak ada di sana. Aku yakin ada ruang rahasia di kamar ayah, Badar. Ujar Aryan sambil mendorong apapun benda yang dipegangnya. Kalau benda itu akan membuka pintu ruangan yang dirahasiakan Abdullah. Samar-samar terdengar derap langkah mendekati kamar Abdullah. Badar memberi isyarat pada Aryan untuk bersembunyi dan melihat siapa yang datang. Badar mengepalkan tangannya melihat pantulan bayangan mereka pada kaca lemari yang berada di kamar Abdullah. Arjuna, geram Badar dalam hati. Sedangkan Aryan yang juga melihat mereka dari persembunyiannya terbelalak melihat Omar yang diseret Rahul. Aryan menoleh pada Badar yang mulai siaga dengan senjatanya. Badar memberi isyarat agar Aryan juga bersiaga. Arjuna berjalan cepat di antara anak buahnya. Arjuna datang bersama seorang pria berjas putih yang sepertinya seorang dokter. Tunggu. Langkah mereka terhenti. Mereka mulai waspada dan menepi. Pintu kamar yang hancur pertanda terjadi sesuatu di kamar itu. Sepi. Kemana mereka? Batin Arjuna. Arjuna langsung menoleh saat ujung matanya menangkap ponsel Natasha yang hancur.
Arjuna menoleh ke dalam dan dengan gerakan cepat menarik pelatuk pistolnya dengan sangat cepat. Kaca lemari itu hancur terkena tembakan tak bersuara yang diarahkan Arjuna. Bukan hanya Badar dan Aryan. Mereka yang sedang bersembunyi di ruang rahasia juga terkejut mendengarnya. Natasha tantinya menenangkan Safia yang hampir saja pingsan melihat kondisi Abdullah yang direbahkan di lantai. Wanita parubaya itu menutup mulutnya agar tangisannya tidak terdengar keluar. Sementara Jafar kebingungan mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melepas cincin di jari Abdullah yang sudah membengkak. Natasha ikut mencari di setiap lemari. Ia kemudian teringat saat Abdullah mengeluarkan kotak perhiasan saat itu. Natasha bergegas mendekati meja. Dan beruntung tidak ada yang terkunci. Natasha mencari dengan meraba setiap bagian dari tumpukan kertas. Keningnya berkerut merasakan sesuatu di bawah sebuah map. Natasha mengeluarkan map itu dan hampir saja memekik melihat benda yang terhalang map itu. Sebuah ring cutter tergeletak bersama sebuah cincin yang putus dan berlian kecil yang terlepas. Natasha mengambilnya dan memberikannya pada Jafar. "Jafar, gunakan ini," ujar Natasha pelan. Jafar terlihat senang dan langsung mengambilnya. "Hati-hati, nak. Jangan sampai melukai jari kakekmu," lirih Safia. "Ya Tuhan, semoga Engkau hadirkan keajaiban. Ayah harus segera mendapatkan pertolongan," imbuhnya dengan suara tertahan. "Kakek, bertahanlah," lirih Jafar. Suara tembakan terdengar beruntun di kamar Abdullah. Entah siapa memberondong siapa. Mereka yang ada di dalam ruang rahasia tidak mengetahuinya. Mereka hanya tahu Abdullah sedang kritis dan memerlukan penanganan secepatnya. Ruang perawatan. Paling tidak di sana ada ventilator. Tapi bagaimana bisa ke sana? Batin Natasha bingung. Mengingat ruang perawatan Abdullah ada di lantai 1 rumah itu. "Jafar, aku pinjam ponselmu," pinta Natasha. "Bisa kuku," saut Jafar yang sedang berusaha memotong cincin di jari Abdullah sambil berlutut di lantai. Natasha tidak ingin membuang waktu. Dirogohnya ponsel Jafar dan sempat membuat pria itu terkejut dengan sikap Natasha. "Kau tidak punya nomor Arjuna?" "Sial. Aku juga tidak ingat berapa nomornya," gumam Natasha. "Telepon Ahmed," usul Jafar. "Aku sedang menghubunginya," ujar Natasha. "Ahmed, di mana kau? Dan Arjuna, di mana dia? Cepatlah datang, siapapun itu. Kakek membutuhkan pertolongan secepatnya. Kirimkan nomor Arjuna sekarang juga." Geram Natasha yang menahan diri untuk tidak membentak di saat seperti itu. Sebuah notifikasi pesan berbunyi, dan Natasha pun membukanya. Ahmed mengirimkan nomor Arjuna dan Natasha langsung menghubungi Arjuna. Di kamar Abdullah, Badar dan Aryan sudah terpojok. Aryan bahkan terkena tembakan mematikan yang menghancurkan kaki kanannya. Badar yang melihat Aryan mengerang kesakitan tidak lantas menyerah begitu saja. Masih ada 1 peluru yang ia sisakan hanya untuk Arjuna. Suara ponsel mengalihkan perhatian Arjuna. Badar yang melihat celah itu langsung menarik pelatuk yang diarahkan tepat pada dada Arjuna dari persembunyiannya. Desingan peluru itu disadari Rahul yang langsung mendorong Arjuna hingga tersungkur ke lantai. Ringis Arjuna spontan. Peluru yang melesat sangat cepat itu menggores bahu kirinya. "Tuan!" pekik Rahul. Tapi Arjuna memberikan isyarat bahwa ia baik-baik saja.
Rahul berbalik sambil mengeluarkan pistol cadangannya. Tanpa ampun pria itu memberondong ke arah datangnya peluru tadi dengan kedua tangannya. Rahul menulikan pendengarannya meski erangan kuat terdengar. Badar! Aryan yang sedang kesakitan memekik memanggil nama Badar. Omar yang semula meronta ingin melepaskan diri dari anak buah Arjuna langsung terdiam. Rahul baru berhenti menembak saat suara Badar tak terdengar lagi. Darah menggenangi tubuh Badar yang hampir hancur mengenaskan. Bertepatan dengan Ahmed datang bersama beberapa anak buahnya. Arjuna berlari menuju walk-in closet sambil memegangi luka pada baunya. Ponselnya masih menempel di telinga saat ia berucap, "Keluarlah, Tasya." Arjuna terlihat lega melihat Natasha keluar dari salah satu pintu lemari itu. Natasha langsung menghambur memeluknya. "Di sini!" seru Arjuna. Seketika Ahmed, dokter, dan beberapa anak buahnya berdatangan menghampiri dan masuk ke ruangan rahasia. Mereka pun mengeluarkan Abdullah yang sudah kehilangan kesadaran dan dibawa ke rumah sakit dengan mobil khusus yang berisi peralatan medis sebagai pertolongan pertama. "Aku akan membawa ibu pulang dulu," ujar Jafar pada Arjuna dan Natasha. "Tidak, mau aku ke rumah sakit," ujar Safia dengan suara gemetar. "Bibi, tenangkan dirimu. Tim dokter akan mengupayakan yang terbaik. Keadaan Paman Fat juga sudah stabil. Bibi harus menenangkan diri dulu," ujar Arjuna. "Benarkah itu? Kau yakin Fatku baik-baik saja?" tanya Safia sambil menangis. Arjuna mengangguk pasti. "Terima kasih, Nak." Safia hampir saja bersimpuh di lantai jika saja Arjuna tidak menahannya. Arjuna meminta Jafar segera membawa pulang Safia. Sepeninggal mereka, Arjuna meminta Rahul menempatkan cincin pembawa petaka yang sudah putus itu pada sebuah tempat khusus. Rahul pun meninggalkan Arjuna dan Natasha di ruang rahasia yang kini sudah tidak rahasia lagi. "Darah!" seru Natasha yang baru menyadari bahwa Arjuna terluka. Arjuna segera menahan pergerakan Natasha saat akan berlari keluar. "Aku tidak apa-apa, hanya luka gores," ujar Arjuna. "Tapi tetap saja harus segera diobati," sahut Natasha cemas. "Di luar sana banyak sekali darah, sayang. Kita di sini sebentar sambil menunggu mereka selesai." Arjuna duduk di kursi dan meminta Natasha duduk di pangkuannya. "Kau pasti sangat takut," imbuh Arjuna lembut. "Aku mengkhawatirkan kakek," gumam Natasha sambil menatap Arjuna, lalu melingkarkan tangannya di pundak Arjuna. "Kita doakan yang terbaik." Natasha mengangguk kecil dan memeluk Arjuna. Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.